Perkenalkan, nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 20092000008. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Peranggapan dari mata kuliah Pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Pengertian peranggapan. Peranggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita tentang dunia. Louis Cummings menyatakan bahwa peranggapan adalah asumsi-asumsi atau intervensi-intervensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Jadi, peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Jenis-jenis peranggapan ataupun presuposisi. Jenis yang pertama, peranggapan eksistensial. Presuposisi eksistensial merupakan presuposisi yang tidak hanya diasumsikan terdapat dalam susunan posesif, tetapi juga lebih umum atau lebih luas lagi ke dalam frasenomina tertentu. Peranggapan ini menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pertanyaan dalam tuturan tersebut. Peranggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan, yaitu ayah saya memiliki mobil. Apabila ayah saya memang memiliki mobil sedan keluaran terbaru, maka tuturan tersebut dapat dinyatakan keberadaannya. 2. Peranggapan faktual. Presuposisi faktual muncul dari informasi yang ingin disampaikan dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan tersebut, peranggapannya adalah Eka sedang sakit. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata sakit dalam tuturan Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya. 3. Peranggapan non-faktual. Non berarti sesuatu yang bersifat negatif atau bertentangan. Non-faktual berarti tidak faktual. Berarti non-faktual ialah sesuatu yang tidak sesuai kenyataan atau sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut adalah dia tidak menang kuis. Penggunaan tuturan dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis bisa memunculkan peranggapan non-faktual karena kalimat tersebut memunculkan peranggapan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu memenangkan kuis. Tuturan tersebut jika dibuat kalimat lain bisa menjadi andai saja dia menang kuis. Dan kata andai merupakan bentuk dari presuposisi non-faktual. Selain itu, peranggapan non-faktual bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. 4. Peranggapan leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna dasar ini melekat pada kata dasar sebuah kata. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan
yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Bedanya dengan presuposisi faktual, tuturan yang merupakan presuposisi leksikal dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas praanggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Misalnya, pada contoh tuturan berikut, Pak Sugeng berhenti bekerja. Praanggapan dari tuturan tersebut adalah dulu Pak Sugeng pernah bekerja. Praanggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti dari tuturan Pak Sugeng berhenti kerja, yang menyatakan bahwa dulu Pak Sugeng pernah bekerja, namun sekarang sudah tidak lagi. 5. Praanggapan struktural. Presuposisi struktural merupakan struktur kalimat-kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai presuposisi secara tetap dan konvensional, bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Praanggapan struktural merupakan praanggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Misalnya pada contoh tuturan berikut, silakan mencoba produk kecantikan tersebut. Tuturan tersebut menunjukkan praanggapan, yaitu ada produk kecantikan. Praanggapan yang menyatakan produk kecantikan sebagai objek yang dibicarakan dapat dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat bertanda seru yang menyatakan ajakan. Selain itu, terdapat makna mengapa dalam tuturan silakan mencoba produk kecantikan tersebut, yang bisa saja mengandung makna bahwa jika mencoba produk kecantikan tersebut, kulit akan menjadi cantik, putih, dan sebagainya. Jenis praanggapan yang terakhir ke-6 adalah praanggapan kontrafaktual. Presuposisi kontrafaktual adalah praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataan atau kontradiktif. Misalnya, pada contoh tuturan berikut, andaikan aku kaya, pasti akan membeli rumah yang besar. Dari contoh tuturan tersebut dapat dilihat praanggapan yang muncul adalah sekarang saya miskin. Praanggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat yang adanya penggunaan tuturan. Andaikan aku kaya. Penggunaan kata andaikan membuat praanggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi yang berjudul praanggapan. Terima kasih.